Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Wanda, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wanda telah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan percakapan pra-observasi kelas, dan terima kasih juga kepada Pak Wanda karena sudah bersedia menjadi teman sejawat ketika nanti ada observasi kelas. Nah, sebelum observasi kelas ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Wanda. Semoga Pak Wanda berkenan untuk menjawabnya. Pertanyaan yang saya ajukan ini adalah ada pada percakapan pra observasi kelas. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran dari PJOK yang Pak Wanda ambil? Untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan cara menerapkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola dengan benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Wanda dari tujuan pembelajaran tadi itu apa? Penumbuhan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif. Ya, berarti di sana ada menciptakan suasana kelas yang mungkin menciptakan suasana yang disiplin, di mana walaupun disiplin tetapi anak merasa nyaman ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, strategi yang dipersiapkan oleh Pak Wanda untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu apa saja? Strategi yang dipersiapkan peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola. Berarti nanti di sini strategi ini diterapkan agar anak bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada dalam permainan sepak bola. Berarti nanti ketika pembelajaran siswa ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut, yang mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum, mungkin nanti dikelompokkan sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tadi. Untuk tadi area pengembangan untuk penerapan budaya positif, saya menyarankan Pak Wanda bisa melakukan terlebih dahulu menyusun kesepakatan kelas dengan siswa atau dengan peserta didik. Itu salah satunya. Kemudian setelah observasi kelas ini, kegiatan kita selanjutnya adalah menyusun RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang menunjukkan pembelajaran sosial emosional dan juga berbudaya positif. Semoga Pak Wanda bisa meluangkan waktu untuk sama-sama menyusun RPP tersebut dan bisa dilaksanakan dalam kegiatan observasi kelas nanti. Untuk percakapan pra-observasi kelas ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Wanda atas waktunya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu. Terus namun sosial emosional. Nah, yang pertama bertanya tentang perasaan sebelum belajar.
Terus yang kedua teh ice breaking. Ice breaking itu semangat. Kata ramnya. Itu teh jadi kita memberikan budaya positif dengan warna sebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua. Ada yang sakit? Rumah sakit. Sakit apa? Demam. Bisa itu ya agak Hah? Tapi kalau misalkan kamu sakit, nggak usah ikut olahraga, ya, masakan. Tapi bukan berarti kalian dijadikan alasan ya. Sakit sedikit, nggak bisa olahraga, itu aja. Ya. Itu. Lu sakit nggak lu? Pak. Hah? Bapak otaknya sakit. Ya. Ya. Bapak mau ngabsen dulu, ya, ngabsen kehadiran kalian, ya, siapa aja jadi yang tidak masuk kelas, ya. Ade Asifa, Bilang aku pesantren, terus mau pindah lagi ke sini tapi nggak tahu. Apriana, Apriana, Apriana ada nggak? Agnia, Nggak ada. nggak ada. Alifas, hadir. Sehat Alifas? Sehat. Artel, nggak ada. Kemana? Aura Nisa, hadir? Bilang hadir ya. Hadir. Aiska, Hadir. Dara, Deva, ada. Dwi Anjani, hadir. Eva Yulia, Aja Setia, itu Iwa, Firman Apriansa, Firman, nggak ada. Dipari, apa? Gilang Ervin, Gilang Permana, Silda, Iis, Jenny, Melinda, Muhammadani, Muhammad Azka, Muhammad Lutfi, Fakir, Naila, Najril, mana Najril? Putri, itu gambar Pak. Rian, Rifki, Aditya, Sanli, Sri Anissa, Yulianti, Jidan, Aditya. Dah ya. Ya. Kalian udah berpakaian olahraga semua? Udah gini? Udah. Udah berpakaian olahraga semua? Hah? Udah.
Yang nggak berpakaian siapa? Kenapa? Hilaf, Pak. Saya bawa baju olahraga. Jadi tolong gini, ya, sebelum masuk kelas, ya, sebelum belajar, tolong, ya, kelas itu harus bersih, ya. Biar apa? Biar apa? Yang pertama, kalian nyaman dalam belajar, ya. Biar kelasnya tidak apa? Tidak apa? Tidak kotor, ya. Tidak tidak bau juga. Jadi tolong setiap hari kalian harus bisa jaga kebersihan di sekolah maupun di rumah, ya. Jadi kalian dan kadang gini, kalian kalau di sekolah itu rajin mau beres-beres sapu-sapu, kalau di rumah, ya, disuruh sama orang tua kadang-kadang nggak mau, betul nggak? Betul, ya. Jadi bapak harapkan kebiasaan di rumah, ya, kebiasaan di sekolah sebetulnya itu dalam pekerjaan itu harus bisa sama juga, ya. Di rumah biasa nyapu rajin, sekolah juga harus bisa, ya. Cuman kelakuan di rumah sama di sekolah harus bisa dibedakan, ya. Di rumah biasa manja, di sekolah itu enggak, ya. Di sekolah harus diusahakan kalian harus bisa mandiri. Itu aja dari bapak, ya. Biar gini, biar kalian belajarnya semangat, ya, olahraganya ini kita semangat, ya. Kita ice breaking dulu, ya. Biar kalian apa ice breaking itu, supaya tidak jenuh, ya. Siapa yang bisa ice breaking? Sidani, Pak. Siapa? Oke, coba dulu Ki, depan Ki. Sini Ki. Temenin bapak Ki. Yo. Yang tadi, ya, ice breaking. Ki, gimana Ki? Yang tadi. Kalau tadi, tahu kan? Yo, breaking. Selamat pagi. Lagi. Nah, gini, kalian harus semangat, ya. Masa, selamat pagi, ya. Harus semangat. Oke, coba kamu laki-laki harus semangat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, belum kompak nih. Coba lagi, ya. Diusahakan kamu jadi komando, jadi yang lain juga bisa ngikutin, ya. Kalau yang tidak kompak, boleh ada hukumannya, ada sit up atau squat jump, ya. Oke, ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Window, sini dulu. Sini dulu. Ya, jadi ya, diusahakan kalian harus bisa kompak dalam hal belajar, segala macam, ya. Ulangi, tuh, ada. Ulang sekali. Tuh. Selamat siang. Selamat pagi. Nanti komando yang di depan yang tidak kompak, ya. Hukumannya apa? 4 jam. 4 jam. Berapa? 15. Hah? 15. Komando. Ya. Oke. Nah. Oke, udah cukup. Ini maksudnya, ya. Kenapa ada hukuman, ya? Biar kalian ngerti. Terus kalian
kalian bisa memperhatikan. Ya, kadang-kadang kalau kalian tidak memperhatikan otomatis ya, nggak fokus. Ya, komando tadi bilang apa? Ikutinnya kemana? Ya, nggak jelas. Oke, lagi ulangi tuh. Selamat siang, Ikut. selamat pagi, selamat malam. Ada ya? Oke, lagi ulangi satu kali lagi. Fokus semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada yang nggak fokus? Masih. Tuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, udah cukup baik. Kok, silakan. Ya, materi hari ini ya kita bola voli. Ya. Siapa di sini boleh bola voli? Yang suka bola voli? Ada Windu, ada siapa? Siapa aku? Hah? Rian. Terus? Saha? Ojan. Nah, si Ojan yang mana Jan? Hah? Materinya bola voli. Bapak akan mempraktekkan sekarang dua ya. Ada passing. Passing itu passing apa? Ya. Passing apa aja? Itu? Hah? Passing. Ya. Yang pertama passing. Ini apa? Oke, boleh tadi. Yang pertama apa? Passing atas. Ya. Ada passing atas, ada passing bawah. Mungkin yang lebih jelasnya ntar praktek di lapangan ya. Passing bawah, passing atas ya. Hari ini cuma dua dulu ya. Berikutnya pertemuan berikutnya masih ada ya. Apalagi selain passing lu? Serve ya. Itu mah serpen. Materinya cuma dua ya hari ini. Jadi tolong ya, siapapun yang biasa bola voli, yang enggak, kalau kalian ikutin ya, ikutin materinya, kalian juga bakalan bisa ya. Siapa tahu yang biasa nggak ikutan voli jadi bisa ikutan voli ya. Windu, kamu di mana? Suka bola voli? Di Bogor. Hah? Di daerah kamu? Daerah mana? Pasir Bogor. Ya. Pasir Bogor itu desanya Cibuya ya? RW berapa lu? RW 10. Siapa yang pernah latih dulu di sana lu? Iya Pak, izin Pak. Ya? Kang Iyip ya? Oke, contohkan dulu. Depan, ini ada posisi di depan. Wah, baik Pak. Sebelum ke lapangan ya. Ini. Fokus lagi, ya, ya, fokus lagi, ya, duduk, tegak dulu, ya, tolong, ikut semua dulu, ya, bareng-bareng, tarik nafas, buang, pelan-pelan, tariknya dari mana? Hah?
Dari hidung. Buangnya dari bukan dari pantat. Ya, dari mulut. Belum. Ya, tarik lagi. 1, 2, 3. Tarik. Tahan. Tahan. Buang pelan-pelan. Buka mulutnya. Ya. Buka. So, lagi. Kayak ngomong. Nah, so. Jadi komando oke. Coba. Tarik kapas. Tahan. Buang. Oke, ya gimana lagi? Tarik nafas. Tahan. Buang. Ya. Teriaki yang keras, yang lain ikut ya. Udah masih. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oh masih ada lagi. Kita. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Masa kalau selamat malam masih ada yang bangun? Ya. Kalau selamat malam itu otomatis kalian tidur. Ya. Tapi untuk tidur dan kayak berulang itu biasanya ya. Hah? Oke. Oke. Lagi. Selamat siang. Oh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Masih ada? Masih. Oke. Masih semangat? Fokus. Lagi, mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah. Cukup ya? Oke. Boleh dulu lagi. Kasih. Ya. Kita langsung ya ke lapangan, mungkin praktek ke lapangan. Materinya apa ya tadi? Bola voli. Ya. Yang pertama passing atas. Yang kedua passing bawah. Itu aja ya. Silakan ke lapangan. Ya. Oke, cukup belum lagi. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luruskan, luruskan. Dong, tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Balik.
doi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus? Pak. Pak. Doi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Main poli tadi siapa? Ya Resto sama Resto Rian sama Window ya. Do lempar, Rian yang passing ya. Oke, kakinya Yan buka, passing bawah gimana bapaknya? Nah siap ya. Lihat yang lain, lihat up, lempar. Oke Bang, agak nekuk sedikit ke bawah ya. Lihat, perhatikan. Oke. Siap. Oke, yang udah gantian. Rian ganti bapak ke belakang. Oke, Pak. Ya, no. Putri, geser sini. Gantian, lempar. Berdiri. Oke, boleh berdiri semua. Yang udah ke belakang. Ayo ya. Ganti. Mulai. Jalan, mulai. Oke, ganti. Luruskan tadi. Lempar. Tek ke belakang. Yo, maju. Oke. Terus. Di bawah. Tangkap. Oh, ganti. Lanjut. Belakang. Nah, ya, jalan. Luruskan deh teh. Lututnya tekuk dikit. Ya, kamu buka.
Duduk. Nah, jalan. Nah, stop. Kita passing atas ya. Gantian, tahan dulu. Passing atas, ya. Yang tadi passing. Sekarang passing. Passing atas, ya. Tonton dulu. Yo. Kasih ulang lagi itu. Kamu dulu. Berdua. Yo, jalan. Jalan, dua-duanya lagi. Sana. Ya. Up. Ya. Jadi didorong lurus. Ya. Lurus. Ngerti enggak? Ya. Ya, lurus coba. Up. Ya. Jadi ada dorongan. Paham? Yang ini lempar tetap. Yo, dong. Oke, ganti. Sini dong. Boleh, lanjut Putri. Jalan, lempar. Ya sama, boleh kan? Yo, up. Ambil. Lari. Yo, sambung. Di bawah, dari sini di bawah. Lemparnya di bawah. Biasa. Nanti terus lanjut kamu bawah di bawah lempar yo ke atas kepala atas nanti lempar lagi terus lanjut. Tapi kan, Dah, ini semua duduk. Sini langsung. Dok, sini duduk semua. Dah. Sini duduk. Duduk, balikan ke papa. Dah, duduk. Putri kiri, putra kanan. Duduk. Duduk. Duduk.
Aja. Barusan passing bawah sama passing atas ya. Itu bagian dari permainan bola. Bagian permainan dari bola voli ya. Jadi tolong buat kedepannya ya, kalian latihan lagi ya, sama di rumah bisa ya, PR buat kalian. Oh, passing bawah kata Pak Wana gimana ya, passing atas gimana. Kalau kita sering berlatih otomatis kita bisa ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada? Apa? Hah? Belum ya, kita materinya cuma 2 dulu ya. Passing bawah, passing atas. Minggu depan kita lanjut lagi ke smash. Ada apa lagi? Sep ya. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung ke kelas lagi ya. Oke, kita ke kelas lagi ya. Langsung ke kelas. Boleh. Ditunggu di kelas semua. Masuk. Barusan ya di lapangan Bapak akan membagi kelompok ya, atau satu baris ya, satu baris, satu LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Apa pengamatan menurut kalian ya yang barusan dipraktekkan, passing atas atau passing bawah? Paham? Jadi satu lembar kalian kerja kelompok ya. Satu kelompoknya satu baris, Bapak akan membagikan ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi menurut kalian apa hasil pengamatan kalian barusan di lapangan? Ya, Sok boleh satu kelompok gabung. Ya, ini gabung sama. Bikin lingkaran atau bangkunya digeserin, boleh. Sok, langsung. Sok, Aura kelompok 1 gabung. Langsung boleh.
Duduk. Saya ada 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Jom, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, cok. Apa hasil pengamatan kalian ya? Passing bawah, passing atas ya. Passing atas, passing bawah dalam permainan bola voli. Silakan. Hasil pengamatan kalian ya, kelompok 1. Tolong siapa perwakilannya? Oke, berdiri. Menurut kamu passing atas sama passing bawah? Oke, cok. Hah? Passing bawahnya belum? Oke, passing atasnya aja dulu, nggak apa-apa. Ya, yang lain ya, ada yang bersuara, biar kedengaran. Oke, teh, apa? Gerakan memukul bola yang dilakukan di posisi atas kepala yang dilakukan dengan cara mendorong bola menggunakan kedua tangan. Itu passing apa? Itu passing apa? Passing atas. Ulangi teh. Gerakan memukul bola yang dilakukan di posisi atas kepala yang dilakukan dengan cara mendorong bola menggunakan kedua tangan. Dua tangan. Oke. Menurut kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Oke, coba berdiri. Menurut kelompok 2, passing atas adalah permainan bola voli yang dimulai dari atas yang diterima oleh lawan dengan gerakan passing bawah. Passing Atas. atas, passing bawahnya. Passing bawah adalah merapatkan kedua tangan agar bola berada tepat di tengah-tengah pergelangan tangan. Oke, bagus. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, Lip. Apa, Lip? Hah? Kaki ditekuk tangan. Kaki ditekuk, tangan lurus ke atas. Itu passing atas. Passing bawah, kaki ditekuk, tangan berada di bawah. Itu passing bawah. Oke, itu menurut kelompok 3. Menurut kelompok 4, Pak. Ya, restu, kelompok restu. Passing atas pada sekarang masih lurus tangan ke atas. Ya. Masih bawah kaki lurus tangan lurus ke depan. Nah, yang passing bawahnya Di bawah kaki menekuk tangan lurus ke bawah. passing bawah, kaki menekuk, tangan lurus ke bawah. Oke. Ya,
Sudah ada ya gambaran kalian? Ada gambaran menurut kalian? Di benak kalian ada gambaran? Ya, passing atas, passing bawah. Oke. Materi hari ini ya passing bawah, passing atas. Mungkin minggu depan kita lanjut ke apa itu? Materi berikutnya ada apa aja, Poli? Hah? Oke, jadi ya gini. Sebelum kita ke materi berikutnya, kalian juga harus tahu ini buat PR kalian ya. Bola voli itu apa aja ya? Masih banyak. Oke, boleh duduk ke tempat masing-masing lagi ya. Bangkunya kenalin lagi. Oke, stop di tempat masing-masing langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wanda. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Wanda, saya mengganggu waktunya hari ini. Mungkin ini kesekian kali ya saya mengganggu waktu Pak Wanda. Nah, hari ini kegiatan kita adalah percakapan pasca observasi. Jadi kegiatan kita sudah dimulai dari percakapan pra observasi, kemudian penyusunan RPP, di mana RPP-nya RPP berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Kita sudah beberapa kali melakukan revisi RPP tersebut. Alhamdulillah RPP tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran kemarin. Dari observasi pembelajaran di kelas ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, keaktifan peserta didik. Ternyata memang kalau di pelajaran PJOK itu keaktifan peserta didik sungguh luar biasa. Mereka antusias walaupun kemarin kita belum memulai, tapi anak-anak itu sudah sudah memberikan respon yang positif ya. Anak-anak sudah siap menerima pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah disusun, Pak Wanda sudah menyampaikan dengan baik di awal kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kemarin juga setelah
mereka melakukan praktek, ya. Mereka melakukan diskusi kelompok hasil pengamatan dan pengalaman mereka ketika melakukan praktek, ya. Di mana mereka memberikan pendapat, jadi masing-masing kelompok memberikan pendapat dan menyampaikan pendapat tersebut. Semua kelompok memberikan pendapatnya dengan baik. Kemudian dalam pengelolaan kelas, mulai dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran, Pawanda telah melakukan pengelolaan kelas dengan baik, ya, di mana siswa aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut, karena mungkin ya memang salah satu faktornya siswa itu mengakui dan menyenangi, ya, pembelajaran olahraga. Ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama itu mungkin memerlukan bimbingan khusus untuk peserta didik yang kemampuannya masih kurang, ya. Jadi terlihat yang masih kurang paham kegiatan tersebut, mereka aktif tapi masih seperti yang masih bingung, gitu. Jadi di sini perlu bimbingan khusus untuk mereka, yang minimal mereka tahu bagaimana melakukan passing bawah dan passing atas. Kemudian pada saat diskusi kelompok, ada beberapa peserta didik yang masih belum percaya diri untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Sampai kemarin itu bingung siapa yang mau ke depan, ya, siapa yang mau menyampaikan. Mungkin itu harus belum percaya diri, ya, harus ditingkatkan lagi rasa kepercayaan dirinya, sehingga siswa berani menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu Pawanda hasil dari observasi kita kemarin. Terima kasih karena sudah memberikan waktu dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi di kelas. Jadi mohon maaf sering terganggu waktunya. Kemudian dalam rencana pengembangan diri yang saya akan tanyakan, yang pertama itu dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, Pawanda sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dalam kegiatan pra-observasi. Apakah tujuan tersebut tercapai sehingga siswa aktif? Menurut Pawanda itu seperti apa siswanya? Mungkin dengan kegiatan kemarin, tujuan kita sebagai pengajar, alhamdulillah anak-anak yang merasa bersemangat, ya, karena ada kegiatan olahraga. Terus tujuan pencapaian passing bawah, passing atas dalam permainan bola voli, anak-anak kemarin senang, Bu, dalam belajar. Ya, terlihat kemarin juga ketika Pawanda menyampaikan tujuan pembelajaran, anak masih ada yang bingung, tetapi ketika mereka praktek, mereka sudah mulai mengerti, sudah paham apa yang harus, ya katakanlah apa yang harus mereka bisa. Kemudian yang kedua dalam model pembelajaran. Nah, apakah model pembelajaran yang Pawanda laksanakan dalam pembelajaran kemarin itu sesuai dengan apa yang Pawanda harapkan? Sesuai, Bu, karena kemarin ya mungkin pas kita ngasih materi, anak-anak itu fokus ke pelajaran olahraga tersebut, ya, dalam passing bawah, passing atas. Anak-anak senang dengan passing bawah, passing atas itu. Terus
tujuan Pak Wanda memberikan contoh juga kan, kemudian Iya. menyuruh anak yang sudah bisa memberikan contoh itu ya, sudah salah satu penyemangat bagi siswa. Nah, apakah akan ada pengembangan model pembelajaran yang lain untuk materi ini? Mungkin ada karena di dalam siswa tersebut ada beberapa anak yang spesialisnya atau basicnya dari bola voli, Bu. Jadi pengembangannya ya harus ada spesial buat anak tersebut, buat kedepannya gitu, Jadi biar termotivasi juga anak. ya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang memberikan kebutuhan belajar anak ya, sesuai dengan apa yang anak itu, sesuai minat bakat dan anak tersebut. Ya. Jadi yang mungkin kalau yang sudah pandai, sudah bisa memberikan contoh, memberikan bimbingan kepada teman-temannya. Teman-teman yang lain. Kemudian dalam membuka pembelajaran, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, juga dalam penutup pembelajaran, dia sudah sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang telah disusun. Apakah dalam kegiatan tersebut ada yang perlu dikembangkan lagi, atau mungkin sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang Pak Wanda harapkan? Ya, mungkin yang harus dikembangkan itu, Bu, mungkin dari segi peralatan juga. Kita sebagai guru memaksimalkan yang ada di sekolah. Ya, meskipun ada kekurangan, kita tetap harus menutupinya di lapangan dan memberikan supaya anak-anak tetap termotivasi dalam permainan bola voli, ya, terutama passing bawah, passing atas. Itu bisa disimpel, bisa memakai bola juga bisa, itu kan tujuannya ke sana. Bola juga udah cukup sebetulnya. Terus kedepannya mungkin kan kita kan ada net segala macam itu mungkin, Bu. Berarti memang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali ya. Nah, untuk penyediaan bahan ajar atau konten pembelajaran, apakah harus ditambah lagi selain yang kemarin sudah ada gitu kan? Kalau kemarin medianya hanya menggunakan HP, apakah mungkin kalau di berikutnya menggunakan layar yang lebih besar sehingga semua fokus? Kalau kemarin kan fokus ke HP-nya masing-masing, kalau sekarang mungkin bisa bersama-sama fokus ke satu titik ke layar yang besar. Dalam hal itu mah emang penting, Bu. Emang penting kita sebelum ke lapangan kita harus ada materi jelas dulu, biar anak sebelum praktek itu bisa memahami dan jelas cara gerakannya atau gimana. Kalau misalkan dilihat ada media kayak ya video yang layar atau gimana, Bu, anak biar memahami gitu. Kita langsung mempraktekkan di lapangan. Jadi sebelum ke lapangan kita ada media dulu. Jadi anak menyaksikan dulu Iya, tayangan itu maksudnya. dengan media yang bisa lebih membuat Lebih anak gitu, Bu. fokus. Yang terakhir, kemarin kita kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di mana terlihat, sudah saya tadi katakan bahwa kalau di pelajaran olahraga itu bisa terlihat ya, anak itu yang sudah bisa atau yang belum bisa. Nah, bagaimana Pak Wanda mengelompokkan siswa tersebut dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, mengelompokkan di, Berarti ada yang sudah bisa, belum bisa. ya mungkin mengelompokkannya. itu bisa, Bu, ya, dalam hal tersebut. Jadi tapi kita tidak semua yang tidak bisa gitu kan, Bu. Itu cuman kita sebagai guru
tetap kalau di lapangan itu nggak boleh membedakan anak, tapi kita kelihatan anak yang berpotensi atau sama yang enggak juga gitu kan Bu. Maksudnya ada yang spesialisnya tersebut gitu di dalam bola voli. Soalnya ada juga yang tidak spesialis tapi dia pengen, ada kemauan gitu. Jadi walaupun kita tahu anak ini berbeda kemampuannya, Ya. Tetapi tidak diperlihatkan secara jelas ya perlakuan kita, sehingga Ya. anak yang belum mampu termotivasi Termotivasi bisa. juga ya sama yang Jadi, bisa gitu kan. jadi anak tersebut ketika merasa belum bisa, jadi akhirnya ingin bisa. Iya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya apa yang Pak Wanda rasakan pada saat coaching ini? Yang saya rasakan mungkin Bu, yang pertama ini termotivasi saya sebagai guru di sekolah untuk mengembangkan dan mempelajari ilmu yang udah kemarin kita laksanakan Bu, di lapangan, agar kita kedepannya lebih baik lagi gitu Bu, dalam hal peralatan apa yang dibutuhkan segala macam. Dan kita juga sebagai guru harus betul-betul dan sungguh-sungguh memperhatikan anak itu di lapangan, mana yang potensi yang harus dikembangkan dan mana juga yang belum bisa. Caranya supaya anak tersebut termotivasi sama yang spesialisnya dari permainan bola voli tersebut gitu. Jadi intinya termotivasi dan ingin mengembangkan bakat yang anak miliki, Ya, yang kejenjang yang lebih baik lagi gitu. Setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, refleksi Pak Wanda itu seperti apa untuk dari kegiatan tersebut? Refleksi di kelasnya alhamdulillah Bu, kemarin sudah baik ya, sudah baik kemampuan guru dalam mengelola kelas dan keaktifan peserta didik. Hal yang perlu ditingkatkan adalah dalam penggunaan media pembelajaran dan menambahkan alat peraga. Mungkin ya memang harus ada perbandingan yang peraga dengan jumlah siswa pembelajaran. Jadi Ya. tidak ada antrian yang, kalau katakanlah antrian yang panjang gitu, belum giliran. Nah, kemudian dari percakapan hari ini, apa catatan Pak Wanda? Catatan tersendiri di lapangan gitu ya, mungkin ya kita sebagai guru di lapangan tetap terfokus ke siswa tersebut ya, agar siswa tersebut bisa mengikuti dan memahami agar termotivasi juga, agar bisa mengikuti permainan bola voli ini. Mungkin dengan menambahkan tadi jumlah alat peraga atau jumlah bola volinya, Ya, bisa lebih meningkatkan keaktifan siswa ya, seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjut Pak Wanda setelah melakukan kegiatan observasi di kelas itu seperti apa? Nah, mungkin kedepannya Bu, ya kita bisa mendatangkan pemain-pemain voli yang profesional Bu, supaya anak bisa termotivasi juga ya, anak bisa terinspirasi. Kalau misalkan kita mendatangkan pemain voli atau apa ke sekolah dan anak mau belajar dalam hal yang diberikan guru, supaya anak tersebut mampu bahwa dia itu bisa sebagai pemain profesional. Jadi tindak lanjut Pak Wanda adalah ingin
siswa itu memiliki kemampuan yang mungkin di kemudian hari bisa jadi bekal sebagai pemain bola voli yang profesional. Mungkin itu Pak Wanda, terima kasih ya atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa dilaksanakan di yang akan datang, kemudian bisa memberikan manfaat juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Wanda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.